Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi berbagi dengan teman-teman ya tentang membangun bot Telegram ya. Di sini kita akan fokus untuk belajar keyboard. Seperti teman-teman yang lihat, kadang ada keyboard. Kadang di suatu sisi kita membutuhkan keyboard ya. Ada button-button lah istilahnya gitu, maksudnya keyboard itu ada button, inline button atau uh, inline keyboard atau keyboard biasa seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih, nanti kita langsung aja praktek teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, comment, subscribe ke channel ini agar terus berkembang. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain bisa um, mendapatkan ilmu yang baru tentang membangun bot Telegram. Oke, jadi nanti kurang lebih tampilannya tuh seperti ini sih teman-teman. Nah, keyboard itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi ya kita ini namanya keyboard biasa, nanti inline keyboard di dalam. Oke, ada beberapa contoh. Ini contoh kalau kita menggunakan library Telegraph ini, contohnya penggunaannya seperti ini. Tapi jika tidak menggunakan library-nya, maksudnya tidak menggunakan standar library-nya juga bisa. Saya akan contohkan nanti. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buat file dulu. Di sini saya khususkan buat folder yang namanya misalkan new file, misalkan keyboard simple.js, keyboard simple.js. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum menginstal apa namanya, bagi teman-teman yang belum menginstal library-nya, silahkan install dengan cara masuk ke projectnya teman-teman. Lalu ketik perintah npm install, misalkan min-s telegraph gitu, telegraph. Nah, di sini saya udah install ya. Jadi saya tinggal import aja const telegraph sama dengan require telegraph. Nah, karena kita butuh markup juga, di sini kita perlu import juga markup sama dengan require markup. Mana tulisannya? Di sini ada contohnya. Oke, contohnya tuh ada di sini. Jadi teman-teman silahkan masukkan dulu library ini. Oke, setelah teman-teman memasukkan library ini, kita intens dulu botnya. Kita const bot sama dengan new telegraph. Nah, di sini merupakan sebuah function yang isinya string. Di sini kita masukkan tokennya kita ya. Silahkan masukkan tokennya teman-teman. Di sini saya sudah punya tokennya, jadi saya nggak perlu buat token lagi. Buat teman-teman yang bingung bagaimana cara membuat tokennya, silahkan ke tutorial pertama ya. Oke, misalkan bot di sini saya buat bot launch ya, untuk menjalankan botnya. Sorry. Nah, sekarang kita jalankan dulu botnya. Caranya itu bisa dengan node apa namanya filenya tadi? Node keyboard simple, atau bisa menggunakan Notmoon. Bagi yang belum menginstal Notmoon, silahkan install Notmoon ya. Keyboard simple. Oke. Di sini kita perlu menambahkan misalkan bot star. Misalkan di sini akan mengeluarkan return function langsung function callback-nya. Misalkan di sini ctx.replay mengucapkan salam ya, selamat datang di bot. Nah, misalkan seperti itu. Di sini dia udah otomatis merestartnya. Dan sekarang kita coba saya clear aja nih.
clear history. Oke, misalkan saya baru masuk, saya ketik /star. Nah, selamat datang di Yotibot, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ya. Kita akan membuat keyboard, misalkan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal menggunakan dua cara. Saya contohkan aja ya. Cara yang satunya itu readme. Di sini saya sudah buat catatannya. Cara yang pertama adalah ini, dengan menggunakan cara ini. Nah, buat teman-teman yang mau ngikutin ini bisa langsung atau ngikuti saya boleh. Jadi caranya, misalkan selamat datang di Yotibot. Kita tambahkan misalkan silahkan pilih menu yang disediakan. Kita wrap dulu biar. Nah, parameter kedua di sini kita tinggal menggunakan markup. Di sini berupa objek. Nah, di sini replay markup underscore markup. Nah, di sini merupakan objek lagi. Nah, di dalam ini keyboard ini pertama kita akan mencoba menggunakan inline keyboard ya. Inline keyboard itu mana dia? Inline keyboard itu dia itu merupakan sebuah array di dalam array. Jadi di sini misalkan inline keyboard. Harus pakai underscore. Nah, inline keyboard di sini merupakan sebuah array. Nah, dan setiap baris keyboard itu adalah array. Misalkan di sini saya masukkan teks suatu keyboard ya, misalkan nama buttonnya itu misalkan menu menu lah, misalkan menu. Nah, selanjutnya parameter yang kedua atau seterusnya itu bebas, bisa berupa data, callback data, atau bisa juga merupakan URL. Nah, di sini saya contohkan menggunakan callback data. Nah, callback data misalkan di sini teksnya menu, callback datanya ya menu lah gitu. Nah, callback data ini akan digunakan untuk dilempar ke handlernya nanti, seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan di save dulu, cek apakah sudah di restart sama server. Ini udah. Selanjutnya kita akan klik start lagi. Selamat datang di Yotibot, silahkan pilih menu yang tersedia. Di sini belum kelihatannya. Ini replay markup, ada yang kelupaan, ada yang typo. Oke, sekarang saya coba start lagi. Nah, di sini sudah ada menu pilihannya. Ada satu button menu. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan button di bawahnya, misalkan ini, ya silahkan tinggal menu terus misalkan ini ganti makanan. Di sini minuman. Di sini makanan. Terus ini minuman. Nah, seperti itu. Jadi kita coba lagi, misalkan start. Oh, ada yang error. Request inline keyboard must be array of array. Sepertinya ada yang salah. Oh iya, ini komanya belum, pantas error. Kita coba start lagi. Nah, di sini makanan dan minuman. Jika teman-teman ingin menambahkan, misalkan di samping makanan ini ada minumannya gitu kan, bisa. Misalkan makanan ini di sampingnya itu ada yang lain misalkan. Jadi kita tinggal menambahkan objek aja yang di dalamnya sama berisi teks dan ya bebas sih, misalkan gorengan lah.
Dan parameter keduanya adalah callback data, itu ya sama gorengan juga. Nah, coba kita save lagi apa yang terjadi. Kita start. Nah, makanan di sampingnya ada gorengan. Nah, silakan kalau mau teman-teman nambah di sebelah lagi, ya tinggal tambah di sebelahnya dari dalam satu array ini. Jika menambahkan barisnya, ya silahkan tinggal tambah ke bawah aja gitu, teman-teman. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu misalkan di readme-nya ini saya sudah tulis ini menggunakan bawaan library-nya ya. Jadi di sini kita belum menggunakan markup-nya ini. Kita belum menggunakan markup-nya. Sorry, kayaknya ini salah. Ini salah. Oke, kita coba menggunakan markup-nya. Kita contohnya yang sama aja deh. Misalkan bot kita tambah komen baru deh, bot komen. Misalkan menu. Nama komennya itu menu. Nah, parameter keduanya adalah ctx arrow function. Nah, di sini kita sama ya. Misalkan dia langsung mereplay, misalkan return ctx.replay. Teksnya sama ya, kita buat sama yang di atas. Replaynya itu sama seperti ini. Nah, dan keyboardnya pun sama karena kita mau menyontohkan inline keyboard tapi dengan menggunakan standar library ini ya. Jadi parameter kedua ya gampang sekali, tinggal menambahkan markup .inline keyboard. Nah, seperti itu. Markup .inline keyboard buka kurung dan dia dalam array. Oke. Terus setelah jangan lupa kita tambah dot ini dot extra. Oke. Terus di dalamnya itu kan kita perlu callback button itu kan. Callback button itu seperti inline keyboard ini. Maksudnya kok callback ya, inline keyboard kan udah tadi. Nah, inline keyboard kan kita perlu callback button seperti yang kayak ini nih, array ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya coba baguskan deh. Nah, ya gampang sekali, sama seperti yang sebelumnya. Jadi tinggal markup callback button. Nah, misalkan di dalam callback ini apa misalkan, nah di sini udah dijelaskan ya, teksnya itu bebas dan data ini merupakan callback. Ini teks any, callback data any. Nah, gitu. Jadi teman-teman tinggal masukkan string aja. Misalkan datanya itu makanan, seperti yang di atas kan, makanan, terus callback datanya makanan juga. Nah, jadi lebih simpel lah kalau kita menggunakan library ini, seperti itu teman-teman. Coba misalkan kita save dan ini sudah running, nggak ada error, dan kita coba lagi misalkan slash makanan. Oh, ada error. Enggak lah. Oh, menu. sorry slash menu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, selamat datang di Youtubebot, silakan pilih menu yang disediakan. Nah, dengan cara yang kedua ini pun kita berhasil. Nah, misalkan saya mau nambah menu lagi, ya tinggal ini aja. Jangan lupa koma karena ini array. Misalkan ini saya ganti minuman, ini saya ganti dengan gorengan. Ini sudah otomatis kesimpan. Sekarang kita coba lagi klik menu. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi tampilannya itu udah seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba
keyboard ya, atau button yang di bawah teks itu. Jadi keyboard biasalah, ini bagian keyboard biasa. Jadi di dalam keyboard biasa ini sebenarnya caranya sama aja sih dengan yang ini. Jadi teman-teman silahkan copy saja yang ini sampai ini. Atau nah, misalkan ya jangan deh, kita buat comment aja. Misalkan komennya itu keyboard ctx, terus kita replay misalkan ctx.replay, misalkan daftar pilih daftar keyboard misalkan. Nah, coba kita cek dulu deh, /keyboard, pilih daftar keyboard. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan button ya, button di bawah sini itu. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Kita seperti biasa, kita membuat satu objek replay markup. Nah, dan sebelumnya kan inline keyboard. Inline keyboard itu berarti ada button di dalam chat, dalam daftar chat itu. Nah, sekarang kita buat dia di bawah. Jadi kita tinggal keyboard aja. Ini berupa array juga, array. Dan ini bebas, misalkan makanan gitu kan, atau minuman. Nah, kita contohkan dua aja deh. Misalkan keyboard, kita ketik keyboard lagi. Nah, maka akan keluar dua menu di sini. Jika di HP maka tampilannya akan lebih bagus. Saat kita mengklik, kalau di inline keyboard kan kita belum bikin handlernya. Kalau di sini, kalau saat kita klik, dia akan menulis apa nama buttonnya, seperti itu. Makanan, minuman, ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu dua contoh ya, tiga contoh lah. Nah, selanjutnya untuk callback data ini, misalkan kalau kayak keyboard ini kan kita klik dia langsung keluar di sini. Nah, kalau misalkan ini, bagaimana sih data ini itu ditampung? Ini kan ada callback data nih. Saat kita mengklik kan nggak ada efeknya sama sekali nih. Misalkan makanan, ini nggak ada efeknya sama sekali. Jadi kita harus buatkan dia misalkan fungsi, yaitu namanya buat action. Kita buat action untuk menghandle ini, misalkan makanan ini ya. Nah, di saat dia mengklik start, maka keluar menu ini, dan saat dia pilih salah satu menu, misalkan bot.action, namanya tuh action handlernya itu makanan misalkan, maka yang keluar adalah suatu pesan ctx, misalkan ctx.replay, misalkan menu makanannya apa. Seperti kita buat menunya dulu deh di luar, cons menu makanan. Misalkan menu makanan ini adalah berupa teks. Pertama itu nasi goreng, misal nasi goreng, \n ini untuk enter. Selanjutnya ayam goreng. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita langsung aja balas, misalkan kita akan kita masukkan di sini ctx replay, nanti dia akan menampilkan menu-menu yang ini. Oke, simpan, jalankan aplikasinya lagi, dan sekarang kita coba /start karena kita menghandle yang start. Makanan, saat dia diklik makanan, nah akan keluar nasi goreng, ayam goreng, seperti itu. Nah, sekarang kita selanjut lagi, misalkan keluar ini harus kehapus misalkan keyboard ini biar nggak banyak nih. Gampang sekali. Misalkan
kita hanya menambahkan delete message, itu aja, gampang sekali. Coba misalkan star makanan tag, nah dia langsung menampilkan nama gorengan dan nama nasi goreng atau ayam goreng, nama menunya lah gitu. Nah misalkan di sini kita juga mau menambahkan nih agar dia kembali ke menu misalkan, ya gampang aja sih, kita tinggal membuat action, kita tinggal membuat button dan kembali ke menu. Udah segitu aja sih teman-teman untuk tutorial membuat keyboard ini. Selanjutnya kita akan membuat, nanti di video selanjutnya saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana membangun bot Telegram untuk mendapatkan informasi COVID-19. Jadi kasus-kasus COVID-19 di Indonesia maupun di global, secara global gitu. Entah itu kasus meninggal, kasus sembuh, dan kasus yang sudah terpapar secara keseluruhan seperti itu. Oke, selamat buat teman-teman yang sudah gabung di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen jika ada yang kurang, dan jangan lupa di subscribe ya, agar channel ini tetap berkembang dan saya tetap semangat untuk berbagi. Dan jangan lupa di share juga ya ke teman-teman yang lainnya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.